Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di channel pendidikan. Hari ini kita akan melanjutkan cerita dosen episode 5 dengan judul Sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa milenial. Ada 5 sikap yang harus dimiliki oleh mahasiswa milenial. Yang pertama adalah mahasiswa harus dapat cepat beradaptasi. Kita ketahui ketika mahasiswa pertama kali dinyatakan lulus dari SMA atau SMK kemudian menuju ke kampus, politeknik atau universitas, mahasiswa tersebut akan sangat memiliki karakter dan memiliki kegiatan yang dia pikir akan sama dengan kegiatan SMA. Di saat SMA dia menggunakan baju seragam yang sama, masuk di mata pelajaran yang sama, ada juga mata pelajaran yang memang sesuai dengan jadwal dan lain-lain. Tapi itu akan berbeda dengan kampus. Di kampus mahasiswa tidak akan menggunakan seragam yang sama. Kalaupun seragam yang sama adalah seragam yang namanya wearpack atau baju praktek. Secara umum mahasiswa dibebaskan menggunakan baju seragam atau baju pakaian di saat mereka kuliah. Yang penting baju yang digunakan adalah pakaian yang sopan. Bila laki-laki diwajibkan menggunakan baju atau kaos yang menggunakan kerah. Apabila itu berupa baju kaos atau mempunyai kerah, itu masih diperbolehkan. Kemudian kadang-kadang kalau di SMA kita mendapatkan tugas yang sama di satu kelas, tapi kalau di kampus kita bisa saja mendapatkan tugas yang berbeda dari dosen kita, sehingga kita tidak dapat banyak meniru atau mencontek tugas dari teman kita. Itu yang terjadi di kampus. Kemudian yang ketiga, di pola pendidikan di kampus adalah pola pendidikan yang mandiri, sehingga kita tidak dapat menunggu pengetahuan dan ilmu dari seorang pendidik atau dari seorang dosen kita. Kita harus membaca sendiri, belajar sendiri, kemudian mengembangkan diri kita sendiri. Ada salah satu profesor saya berkata, kuliah kita akan mendapatkan ilmu yang sangat sedikit. Cuman yang akan kita dapatkan di saat kuliah adalah pola pikir dan sikap yang harus terus dikembangkan. Kalau ilmu atau pengetahuan akan dapat sedikit, tapi apabila seorang mahasiswa belajar sendiri, belajar mandiri, dia akan mendapatkan ilmu yang tidak akan terbatas. Makanya seorang mahasiswa diwajibkan untuk mengembangkan dirinya sendiri di luar kampus, baik di organisasi atau di kegiatan lainnya. Itu yang harus dicamkan oleh seorang mahasiswa. Dia harus cepat beradaptasi dan harus lebih mandiri. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, yang saya tekankan dan saya alami sendiri, mahasiswa harus berpikir secara kritis. Mahasiswa harus berpikir secara kritis dan peduli dengan lingkungan sekitar. Mahasiswa adalah agent of change atau agen perubahan. Dia diharapkan untuk menjadi perubah dan penggerak di masa depan. Bagaimana mau menjadi perubah apabila dia tidak peduli dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya sekitar? Sebagai contoh, ketika seorang mahasiswa saya berangkat dari rumah, dari kosannya ke kampus dengan jarak 7 km, dia tidak menggunakan helm. Padahal helm adalah standar untuk keselamatan dia sendiri, dan dia tidak menerapkan itu. Bagaimana mau menjadi agent of change atau agen perubahan apabila kita tidak peduli dengan keselamatan diri kita sendiri dan keselamatan orang lain? Melanggar peraturan, kemudian tidak menampilkan sikap yang baik sebagai orang yang terdidik. Harusnya seorang mahasiswa adalah orang yang dapat menunjukkan dan menjadi contoh kepada masyarakat bahwa dia adalah agent of change atau agen perubahan. Itu yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Berpikir kritis, kemudian dia mampu peduli dengan lingkungan. Suatu kejadian, ada musibah yang terjadi di sebuah daerah. Yang harus dilakukan seorang mahasiswa adalah mereka harus tergerak hatinya, mengumpulkan teman-teman, kemudian melakukan penggalangan dana dan penggalangan pakaian serta bahan-bahan sembako yang bisa dikirimkan dan meringankan saudara kita yang sedang terkena musibah. Karena itu yang membedakan mahasiswa dengan siswa SMA.
Seorang mahasiswa harus peka terhadap lingkungannya. Percuma seorang pintar dalam pendidikan tapi dia tidak peka terhadap lingkungan. Ada kegiatan di masyarakat, mahasiswa harusnya terlibat. Mahasiswa harusnya aktif membantu masyarakat, baik di kegiatan gotong royong, kegiatan lomba 17 Agustus atau kegiatan keagamaan lainnya. Itu yang akan membuat mahasiswa menjadi mahasiswa yang spesial. Karena selain pendidikan dia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Itu sangat penting. Poin ketiga, seorang mahasiswa harus memiliki sikap disiplin dan tepat waktu. Selama saya menjadi dosen, berapa kali saya marah-marah kepada mahasiswa saya. Hari ini perkuliahan saya dan perkuliahan saya itu masuk di jam 9 pagi. Mahasiswa datang jam 9.30 pagi dengan alasan yang tidak bisa diterima dan tanpa alasan. Mahasiswa seringkali tidak terlalu menghargai waktu. Ketika mereka janji jam 9, mereka malah baru siap-siap jam 9 dan baru mandi jam 9. Karena dia mikir perkuliahan itu akan diundur apabila dia telat. Nah, itu yang sangat saya kurangin di mahasiswa saya sendiri. Di kelas saya mempunyai peraturan bahwa untuk mahasiswa yang telat dia tidak akan masuk lebih dari 15 menit. Dan itu juga terjadi kepada saya. Apabila saya selaku dosen telat 15 menit tanpa alasan, mahasiswa boleh meninggalkan ruangan tanpa seizin saya. Tapi sejauh ini saya tidak pernah telat dari 15 menit, malah saya selalu datang di tepat waktu. Dan apabila saya memang tidak bisa datang atau kegiatan mendadak, saya akan menginfokan kepada ketua kelas atau kepada perwakilan mahasiswa tersebut. Makanya saya sering cerita kepada mahasiswa saya, ketika Pak Adan, dulu Pak Adan sempat jalan-jalan ke luar negeri, Pak Adan lihat bahwa mulai dari truk pengambil sampah, bus, dan lain-lain mereka sangat tepat waktu. Apabila kalian terbiasa untuk tidak tepat waktu, tolong tidak menjadi kebiasaan. Karena kadang-kadang apabila menjadi kebiasaan, kita akan terbiasa dengan namanya tepat waktu dan tidak disiplin. Bagi saya mahasiswa politeknik dan mahasiswa lain yang disiplin dan tepat waktu adalah mahasiswa yang luar biasa dalam menghargai waktu. Mereka adalah calon-calon orang yang sukses karena mereka sangat konsisten dengan apa yang sudah menjadi peraturan dan menjadi perjanjian bersama. Untuk mahasiswa, jangan biasakan untuk tidak disiplin dan tidak tepat waktu. Itu hal-hal yang sangat berbahaya. Akan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh lain, di Politeknik kami biasa melakukan praktek atau praktikum yang memang membutuhkan sikap disiplin yang baik, mulai dari penggunaan APD atau alat pelindung diri yang baik. Apabila seorang mahasiswa tidak disiplin, kemudian dia tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri yang disarankan, misalnya menggunakan sarung tangan dan lain-lain. Di saat proses pengelasan, dia tidak menggunakan sarung tangan dan terkena dengan bara atau api dari mesin les tersebut, maka akan terjadi luka bakar yang cukup serius. Apakah itu dapat menjadi kesalahan dalam proses praktek? Iya, karena tidak dilakukan K3 yang sangat baik. Dan kadang-kadang walaupun sudah ada peraturan, mahasiswa kadang mengibakan peraturan tersebut. Dan dosen juga kadang-kadang kurang mengawasin APD atau keselamatan dan kegiatan dari anak-anak tersebut. Sehingga terjadilah yang namanya kecelakaan kerja. Nah, itu juga harus dihindari baik oleh dosen dan oleh mahasiswa. Dosen juga wajib memiliki sifat disiplin dan tepat waktu. Begitupun juga mahasiswa. Dan sifat disiplin tepat waktu ini sangat menjadi spesial bagi seorang mahasiswa apabila dia mempunyai sifat tersebut. Yang keempat, di era milenial, mahasiswa harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipilihnya, bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya. Sebagai contoh, ada mahasiswa saya yang hari ini tidak masuk di perkuliahan saya dengan alasan kesiangan atau dia sedang di jalan dari perjalanan Bandung menuju Subang.
Dan yang harus saya terapkan adalah mahasiswa harus bertanggung jawab dengan konsekuensi apa yang sudah mereka lakukan. Apabila dia memang saya anggap tidak hadir dan saya akan memberikan nilai poin kehadiran yang jelek pada mahasiswa tersebut, dia harus terima dan dia harus berani bertanggung jawab dengan sikap yang telah dimilikinya. Ketika seorang mahasiswa melakukan sebuah tindakan di luar norma-norma yang dianjurkan, kemudian mahasiswa tersebut akan di drop out di sebuah kampus, universitas atau politeknik. Mahasiswa tersebut harusnya bertanggung jawab dan menerima apa yang memang sudah diterapkan peraturan di kampus tersebut. Sehingga yang namanya tanggung jawab harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, dan seorang dosen juga harus memiliki sifat yang namanya bertanggung jawab. Itu adalah 4 poin yang utama yang harus dimiliki seorang mahasiswa. Kemudian yang kelima, seorang mahasiswa harus mempunyai tingkat komunikasi yang baik di era modern. Mengapa seperti itu? Di era modern, seorang mahasiswa harus mampu menyampaikan sesuatu dengan baik dalam komunikasi. Sebagai contoh, di saat seorang mahasiswa mau menghubungi dosen, kemudian yang menyampaikan pesan ketidakhadiran mahasiswa tersebut melalui pesan WhatsApp. Selamat pagi Pak, saya Adan Effendi. Pak, saya tidak masuk hari ini dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih. Apakah kata-kata tersebut sopan untuk disampaikan kepada seorang dosen? Walaupun kita sudah kenal, tampaknya cukup sopan, namun ada yang lebih sopan daripada hal tersebut atau kalimat-kalimat tersebut. Contohnya, Assalamualaikum Pak, atau selamat pagi Pak, nama saya Adan Effendi dengan NIM 06061020. Saya mahasiswa tingkat 2 di jurusan Teknik Mesin. Maaf Pak, hari ini di perkuliahan Bapak pada tanggal 18 Mei 2020 saya tidak bisa hadir dikarenakan kondisi ibu saya sedang sakit. Untuk surat izin nanti akan saya berikan kepada ketua kelas Pak. Terima kasih Pak. Nah, apabila kita membaca di poin atau pesan yang pertama dengan pesan yang kedua, mungkin seorang dosen akan lebih suka dengan pesan yang kedua. Karena di situ mereka merasa lebih dihargai. Dan di situ dosen juga akan mengerti bahwa situasi mahasiswa sedang tidak baik dan tidak siap untuk melakukan perkuliahan. Kelima, poin tersebut harus menjadi titik tolak seorang mahasiswa baru atau seorang mahasiswa untuk mengembangkan dirinya. Apabila kelima sikap tersebut dimiliki, saya yakin mahasiswa tersebut akan menjadi mahasiswa yang berprestasi baik di dalam dan di luar kampus. Mungkin itu pembahasan terkait 5 sikap mahasiswa yang harus dimiliki oleh mahasiswa milenial pada saat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga kita sama-sama maju. Semoga mimpi-mimpi kita dapat tercapai dengan baik. Dan jangan pernah patah semangat apabila kita saat ini dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.